kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki awal pekan. Pada pekan suci tahun ini kita bersyukur karena boleh mengalami pekan suci meski dalam situasi yang masih pandemi. Tetapi baiklah bahwa kita tetap merayakan pekan suci dengan protokol yang baik, dengan offline ibadahnya dan sebagainya, dan kita berdoa semoga kejadian yang kemarin terjadi di Makassar, bom bunuh diri, tidak terjadi lagi di tanah air kita ini, sehingga kita semua umat beragama boleh merayakan perayaan-perayaan keagamaan dengan baik, dengan nyaman, dan tentu saja penuh berkat. Saudari-saudara umat beriman terkasih, hari Senin 29 Maret 2021 ini saya ingin mengajak kita merenungkan Injil Yohanes bab 21, bab 12 ayat 1 sampai 11. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tidak akan selalu ada padamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga ingin melihat Lazarus. Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada 4 orang dengan profesi masing-masing melihat sebuah gedung yang bagus yang baru selesai dibangun. Yang pertama itu adalah seorang seniman, yang kedua itu adalah seorang pengusaha, yang ketiga itu adalah petugas pajak, dan yang keempat adalah tokoh agama. Keempat orang yang berbeda profesi ini menilai atau berusaha membayangkan sesuatu pada gedung yang baru itu. Seniman itu berkata demikian. Dia sudah memikirkan bahwa gedung ini sangat indah dan megah karena merupakan perpaduan antara seni kreatif timur dan barat. Dia melihatnya dari sudut pandang seni. Sedangkan pengusaha pemilik gedung yang baru selesai dibangun itu menilai berapa banyak keuntungan akan diperoleh dari sewa gedung itu. Namanya juga pengusaha.
Kemudian seorang pegawai pajak membayangkan berapa banyak uang pajak yang akan diperoleh oleh kantor pajak dari pajak bangunan, pajak usaha dan sebagainya. Lalu tokoh agama atau agamawan sudah memikirkan berapa banyak kebaikan, berapa banyak kejahatan akan dapat dilakukan orang-orang di dalam gedung tersebut. Saudara-saudara, hanya satu objek dilihat oleh 4 orang dengan profesi yang berbeda, dengan sudut pandangnya masing-masing, hasilnya berbeda-beda pula. Karena pola pikir membingkai cara pandang. Pola pikir itu menentukan cara mereka menilai gedung itu. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, pendengar setia Mutiara Pagi yang diberkati Tuhan. Hal yang sama terjadi dalam Injil hari ini. Ada sebuah peristiwa di mana Yesus menjadi fokus peristiwa itu. Dan ada Maria, ada Yudas di situ. Tentu ada Yesus sendiri. Kita melihat di situ, saudara-saudari, masing-masing orang memandang peristiwa itu menurut kacamatanya masing-masing. Maria misalnya, dia mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya. Sedangkan Yudas memandang bahwa minyak itu sangat mahal harganya. Kalau diurapi ke kaki Yesus, itu sama dengan pemborosan. Alangkah baiknya kalau dijual dan uangnya dibagikan kepada orang miskin. Sangat perhatian kepada orang miskin. Sedangkan Yesus sendiri melihat peristiwa itu. Maria meminyaki kakinya sebagai antisipasi pengurapan pada hari penguburannya. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita lihat di balik ini? Cara pandang menentukan penilaian. Maria tidak berpikir soal nilai material dari minyak narwastu murni. Bukan itu yang dipikirkan Maria. Yang dipikirkan Maria adalah bahwa secara firasat sebentar lagi Yesus akan pergi. Yesus akan meninggalkan mereka selamanya. Maka dia yang sangat dekat dengan Yesus, keluarga Maria, Marta, Lazarus sangat dekat dengan Yesus, sangat mengasihi Yesus, maka dia ingin membuktikan bakti kasihnya itu dengan meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal. Bukan lagi soal nilainya yang dipikirkan Maria, tapi relasi hati, relasi kasih yang mendalam dengan Yesus. Bukankah saudari-saudara, kalau kita sudah sungguh dekat dengan seseorang, kalau kita sungguh punya relasi yang baik dan intim dengan seseorang, kita tidak akan hitung-hitungan dalam memberi. Kita tidak akan melihat nilai material sebagai yang utama, tidak melihat untung rugi, tapi kita ingin berkorban sebagai tanda kasih. Itu yang dibuat oleh Maria. Sedangkan Yudas, saudari-saudara, dia menilai itu adalah pemborosan. Alangkah baiknya minyak itu dijual dan uangnya dibagikan kepada orang miskin. Memang dia adalah bendaharanya para rasul, ekonomnya para rasul. Dia memegang uang. Motivasinya sebetulnya sangat baik, luar biasa. Motivasi sosialnya sungguh tinggi. Tapi sayang, menurut cerita Injil hari ini bahwa hal itu dikatakannya bukan karena dia sungguh memperhatikan nasib orang-orang miskin, tetapi karena ia adalah seorang pencuri. Jelas dikatakan begitu.
Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi motivasi dia mengatakan itu bukan pertama-tama karena dia sungguh peduli kepada orang miskin, tapi karena ada tujuan tersembunyi, ada motivasi jahat di balik kata-kata yang baik itu. Saudari-saudara, kadang-kadang dalam hidup ini kita juga menjumpai situasi begini. Orang berkata-kata dengan kata-kata yang indah, sungguh memikirkan banyak orang, tapi sebetulnya di balik pikiran, di balik kata-kata indah itu ada motivasi-motivasi yang kurang baik. Sedangkan Yesus melihat peristiwa itu sebagai antisipasi akan hari penguburannya. Maka dia mengatakan, biarkanlah dia melakukan itu mengingat hari penguburanku. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan, dalam hidup sehari-hari bingkai-bingkai pemikiran, bingkai-bingkai di dalam penilaian kita sangat menentukan apa dan bagaimana perbuatan kita, tindakan kita. Kalau kita menuruti jalan iblis, bingkai pemikiran kita hanyalah untuk memuaskan hawa nafsu dan tujuan-tujuan negatif kita. Tetapi kalau kita ingat sebagai orang-orang Kristiani, kita mestinya mengikuti jalan pikiran Kristus, cara menilai Kristus, cara Kristus memandang sebuah situasi. Maka sebagai orang beriman, saudari-saudara, marilah kita berusaha untuk menjadikan iman dan moral Kristiani sebagai bingkai pola pikir kita, sebagai prinsip moral yang melaluinya kita kemudian bisa menghargai kebenaran, kita mengutamakan keadilan, kita menjunjung tinggi martabat manusia dan semua ciptaan sebagai ciptaan Tuhan yang indah, ciptaan Tuhan yang berharga. Untuk itu saudari-saudara, tentu pendidikan nilai, pendidikan karakter Kristiani menjadi sangat penting. Maka hendaknya kita ini senantiasa berusaha, saudari-saudara, mengajari anak-anak kita, cucu, saudara-saudari kita. Tanamkanlah prinsip cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama, penghargaan kepada martabat manusia. Sehingga anak-anak sejak dalam keluarga sebagai sekolah kehidupan, sekolah hati nurani, sudah dibiasakan untuk memandang sesuatu dengan bingkai-bingkai yang benar, dengan bingkai-bingkai yang baik, yang menentukan setiap tindakan, yang menentukan setiap perbuatan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan kami bahwa Engkau senantiasa menghargai setiap tanda kasih, tanda bakti kami kepadamu. Semoga kami memiliki hati seperti Maria yang karena kasih tidak hitung-hitungan, tidak memandang segala sesuatu dengan untung rugi, tetapi memandang Engkau yang penuh kasih, dan kasih kami yang mendorong setiap tindakan-tindakan kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami agar kami senantiasa sebagai orang Kristiani berusaha membangun pola-pola pikir yang Kristiani, sehingga kami dan dari kami lahirlah tindakan-tindakan yang Kristiani. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas
Mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.